Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke, kali ini materinya masih di persamaan kuadrat ya. Dalam hal ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, anak-anak, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, maka kalian harus menghafalkan rumusnya ya. Oke, rumus ABC-nya adalah X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini rumus ABC ya. Jadi kalian harus dihafalkan, harus ingat ya. Oke, sekali lagi. X1 dan X2 didapat dari negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Oke. Nah, rumus kuadrat di atas sebenarnya diperoleh dengan proses melengkapkan kuadrat sempurna pada bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, kalian harus ingat-ingat ya. Mana yang A, mana yang B, mana yang C. Di sini nih. Nih, perhatikan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke. Untuk lebih pahamnya, yuk kita lihat contoh-contoh yang akan Bapak sampaikan ya. Sekarang contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dengan menggunakan rumus ABC, tentukanlah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 ya. Oke, sekali lagi, tentukan akar-akar kuadrat dari persamaan ya, X kuadrat. Oke, sekali lagi, tentukanlah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, yuk kita jawab. Persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 memiliki nilai A sama dengan 1. Nah, di sini kalau tidak ada koefisiennya, tidak ada angkanya, maka artinya di sini 1 ya. X kuadrat ini artinya koefisiennya 1. Maka di sini A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya yang ini ya, B-nya sama dengan 8 dan C-nya yang ini nih. Tuh, oke, C-nya adalah 12. Oke. Kalau kalian sudah menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus ABC ya. Oke, X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ayo kita masukkan ya, kita masukkan ABC ini. Oke, di sini B ya, B-nya 8 kan. Oke, B-nya di sini 8, kita masukkan 8. Kenapa negatif? Karena di sini adalah negatif B, jadi negatif 8. Kemudian plus minus akar dari B kuadrat, B-nya adalah 8, maka di sini 8 kuadrat. Kemudian dikurangi 4 ya, dikurangi 4A, 4 dikali A, A-nya adalah 1. Maka di sini 4 dikali 1 kemudian dikali dengan C, C-nya adalah 12. 4 dikali 1 dikali 12 dibagi ya 2 kali A, 2 kali A, A-nya adalah 1. Oke, kemudian kita hitung satu persatu ya. Oke, di sini kita lihat X1 dan X2 sama dengan negatif 8 tetap plus minus akar kuadrat dari 64. Ini dari mana nih? 64 adalah dari 8 dikuadratkan, maka 64. Kemudian negatif 48 dari mana? Oke, di sini dikalikan ya. Negatif 4 dikali 1 negatif 4, negatif 4 dikali 12 negatif 48. Kemudian 2 yang ini dari mana? 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, jelas ya anak-anak? Sampai sini jelas ya? Oke, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, Bapak lanjutkan. Maka X1 dan X2 sama dengan negatif 8 plus minus akar 16. Akar 16 ini dari mana? Dari 64 dikurangi 48 sama dengan 16. Maka di sini adalah akar kuadrat dari 16 dibagi 2. Oke, selanjutnya adalah X1 dan X2 sama dengan negatif 8 plus minus 4. 4-nya dari mana? Dari akar 16 ya. Akar 16-nya adalah 4 dibagi
2 ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita hitung satu persatu. X1-nya berapa, X2-nya berapa ya. Oke. Nah, sekarang kok penyebutnya tidak ada nih, kemana nih? Oke, penyebutnya tidak ada karena di sini negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4, kemudian 4 juga dibagi 2 sama dengan 2 ya. Oke, jadi semuanya dibagi 2 di sini, negatif 8 dan 4-nya dibagi 2 ya. Maka sama dengan negatif 4 plus minus 2. Oke, selanjutnya kita cari X1 dulu ya. X1 sama dengan negatif 4 dengan dikurangi 2. Kemudian tanda plusnya nanti dulu ya. Sekarang mencari X1. Negatif 4 dikurangi 2. Negatif 4 dikurangi 2 sama dengan, ya kalian sudah belajar penjumlahan bilangan bulat ya, sama dengan negatif 6 ya. Negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Kemudian X2 nya ya, X2 kalau tadi dikurangi sekarang ditambah ya. Kan di sini ada plus minus, yang pertama dikurangi, yang keduanya dijumlahkan atau ditambah. Oke, negatif 4 ditambah 2 ya, negatif 4 ditambah 2 sama dengan berapa? Negatif 4 tambah 2 ya, negatif 2. Dengan demikian X1 nya sudah kita dapatkan, yaitu negatif 6, dan X2 nya adalah negatif 2 ya. Jadi akar-akarnya adalah negatif 6 dan negatif 2. X1 nya negatif 6, X2 nya negatif 2. Oke, jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 adalah negatif 6 dan negatif 2. Oke, paham anak-anak? Jelas? Oke, yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan ya. Oke, selanjutnya biar lebih paham lagi, kita ikuti contoh yang kedua ya. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukanlah akar-akar dari persamaan 3X kuadrat ditambah 7X kurangi 20 sama dengan 0. Yuk kita jawab. Persamaan 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 20 sama dengan 0 memiliki nilai A nya 3 di sini. Oke, A nya 3, kemudian B nya adalah 7, dan C nya adalah negatif 20. Oke, kalau kalian sudah menentukan A, B, C nya, baru kita masukkan ke dalam rumus ABC ya. Oke, X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Yuk kita masukkan. Ya, B-nya adalah 7, maka di sini tulis negatif 7 karena negatif B ya, berarti negatif 7 plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat berarti B ya, B-nya adalah 7, berarti 7 pangkat 2 ya, dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah 3 ya, 4 kali 3, dan C-nya adalah negatif 20 dikalikan dengan negatif 20 per 2A. 2A berarti 2 dikali 3 karena A-nya 3 ya. Oke, sekarang kita hitung satu persatu ya. Oke, negatif 7 kita tetap sementara di kemudian plus minus akar dari 7 dikuadratkan berarti 49 ya. Kemudian negatif 4 dikali 3 negatif 12, negatif 12 dikali negatif 20, negatif 12 dikali negatif 20, maka kan di sini negatif kali negatif maka positif ya, positif 240 dibagi 6, 6-nya adalah dari 2 kali 3. Oke, jelas ya Nana ya. Oke, matematika asyik dan menyenangkan. Oke, selanjutnya negatif 7 plus minus akar dari 289, di mana 289 itu didapat dari 49 ditambah 240, maka di sini adalah akar dari 289 ya, dibagi 6. Oke, kemudian kita keluarkan akar 289 itu berapa ya. Akar 289 adalah 17 di sini, maka di sini plus minus 17 ya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini kita hitung satu per satu ya. Oke, yang pertama X1 sama dengan negatif 7 dikurangi 17 ya, negatif 7 dikurangi 17 dibagi 6. Oke, negatif 7 dikurangi 17 sama dengan negatif 24 dibagi 6. Oke, negatif 24 dibagi 6 sama dengan negatif 4. Oke, X1 nya adalah negatif 4. Oke, kemudian kita cari X2 nya ya. Kalau tadi dikurangi sekarang ditambah ya. Oke, jadi X2 sama dengan
negatif 7 ditambah 17 dibagi 6. Oke, kemudian negatif 7 ditambah 17 sama dengan 10, sehingga di sini adalah 10 per 6. Sebagaimana kita tulis, 10 per 6 ini adalah pecahan biasa, namun karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini bisa dibuat menjadi pecahan campuran. Kalian sudah mempelajarinya tentunya ya di materi sebelumnya. Oke, kalau ada yang lupa silakan dibuka lagi video tentang materi pecahannya. Oke, 10 per 6 ini sama saja dengan 1/4 per 6. 10 dibagi 6 ya. 10 dibagi 6 itu adalah 1, sisanya 4, maka di sini pembaginya 6. Jadi 1/4 per 6. Oke. Kemudian 4 per 6 pun ternyata masih bisa disederhanakan ya. Dalam hal ini tentunya adalah dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga X2 nya sama dengan 1/2 per 3. Oke, dengan demikian sudah kita ketahui X1 nya adalah negatif 4, kemudian X2 nya adalah 1/2 per 3. Jadi akar-akarnya adalah X1 nya sama dengan negatif 4 dan X2 nya adalah 1/2 per 3. Oke, sehingga HP nya atau himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 20 sama dengan 0 adalah negatif 4 dan 1/2 per 3. Bagaimana Nana? Oke, paham ya? Yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, kali ini adalah contoh yang ketiga ya, contoh yang terakhir yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini ya. Oke, dengan menggunakan rumus ABC, tentukanlah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, yuk kita jawab. Persamaan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0 memiliki nilai A nya adalah 2, kemudian B nya adalah 3 dan C nya adalah 5. Oke, kalau sudah tahu A, B dan C nya, kita masukkan ke dalam rumus ABC, yaitu X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 atau B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Ayo kita masukkan angka-angka ini. Yang pertama adalah negatif B, B nya adalah 3, sehingga di sini ditulis negatif 3 plus minus akar dari B kuadrat. B nya adalah 3, maka 3 kuadrat dikurangi 4 AC. A nya 2, C nya 5 ya, kemudian dibagi 2A. A nya adalah 2, maka 2 dikali 2. Oke, kemudian kita hitung negatif 3 plus minus, ini 9 dari mana? Dari 3 pangkat 2, 9. Kemudian negatif 40 nya dari mana? Dari negatif 4 dikali 2 negatif 8, negatif 8 dikali 5 negatif 40. Kemudian 4 nya dari mana? Dari 2 dikali 2, 4 ya. Oke, kemudian selanjutnya X1 dan X2 sama dengan negatif 3 plus minus akar dari negatif 31 per 4 ya. Oke, negatif 31 nya dari mana? Dari 9 dikurangi 40. Di sini adalah negatif 31 ya. Oke, kemudian karena negatif 31 ini bukan merupakan bilangan real ya, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0 dikatakan tidak mempunyai penyelesaian ya. Sebab ini tidak bisa ya, karena ini bukan bilangan real. Negatif 31 tidak bisa diakar kuadratkan. Kenapa? Karena negatif 31 bukan bilangan real, sehingga akar-akar persamaan ini tidak bisa diselesaikan, maka dikatakan tidak mempunyai penyelesaian. Oke, sehingga kesimpulannya adalah himpunan kosong ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0, HP-nya atau himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong, di mana himpunan kosong ini dilambangkan dengan seperti ini ya, seperti O atau 0 dicoret ya. Oke, ini adalah himpunan kosong. Oke, bagaimana anak-anak? Jelas ya? Paham ya? Oke, pokoknya tetap semangat dalam belajar matematika. Jangan pernah menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit dan menyusahkan, tetapi justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Semangat terus belajarnya dan jangan pernah putus asa. Semakin kalian semangat belajarnya, insya Allah kalian menjadi pinter. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.